Hedi Pras menafsirkan Al-Quran dengan ilmu nahwu luar binasa, gobloknya. Kita lihat video. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan. Allah yang menurunkan Al-Quran itu melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah ini tafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Itu Allah dan malaikat. Nah ini namanya tafsir, teman-teman. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa Mirsyad TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan menanggapi statement-statement dari Hedi Pras. Ya, ini saya sudah lama tidak mengomentari statement-statement beliau. Ini sebetulnya agak lama sih videonya, cuman masih menurut saya perlu juga untuk dikomentari, perlu juga untuk diluruskan, karena ini menyangkut dari akidah dari umat Islam, akidah kita semua. Karena Hedi Pras ini adalah seorang pesilat yang loncat pagar, seorang pesilat yang sok ngerti agama, padahal dia belajarnya kemarin sore lalu jadi ustadz. Siangnya silat, malamnya ngonten, ya sorenya itu ya belajar mungkin kepada ustadz-ustadznya, belum paham begitu betul, belum betul-betul paham sudah disampaikan di media. Ini membahayakan, merusak ajaran Islam itu sendiri. Di sini Mama Gufron itu menafsirkan Al-Quran semau-maunya, seenaknya sendiri, padahal dia tidak ngerti, tidak paham dengan ulumul Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, karena Nabi jelas-jelas memberi ancaman kepada orang yang telah menafsirkan Al-Quran sembarangan. Man fasara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kemauannya sendiri, maka ambillah tempatnya di neraka. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, agar tidak penasaran, mari kita simak dulu video dari statement dari Hedi Pras. Hedi Pras menafsirkan Al-Quran dengan ilmu nahwu luar binasa, gobloknya. Kita lihat video. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu kan tidak perlu dirubah maknanya. Itu kan jelas mengatakan kalau Allah menurunkan. Allah yang menurunkan Al-Quran itu melalui siapa? Melalui malaikat. Ketika Allah menyebutkan kalimat kami, itu artinya tafsirnya Allah itu satu. Tapi kenapa menyebut kalimat kami? Nah ini tafsir, yaitu Allah bersama malaikatnya. Bukan begitu. Nahnu tetap kami, tapi kami ini siapa? Itu Allah dan malaikat. Nah ini namanya tafsir, teman-teman. Ini penjelasan dari beberapa azali salafi. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Luar binasa, gobloknya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, Hedi Pras mengatakan, menjelaskan tentang Al-Quran, yang dimana yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ilmu nahwu. Katanya itu katanya Allah mengatakan kami, berarti Allah dan malaikatnya yang menurunkan Al-Quran. Allah melalui bersama malaikatnya itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Dia membahas, itu menunjukkan kami, katanya.
begini, Harry Pras ya. Ini nanti saya tag juga channelnya Harry Pras ya. Kalimat na, domirna itu ya Harry Pras, domirna itu adalah domir mutakalim. Kan bukakan di Amsilatut Tasrifiyah. Jadi para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami Al-Quran itu tidak boleh sembarangan dan tidak boleh hanya dengan terjemahan saja. Harus menguasai ilmu alat, ilmu gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Ini harus dikuasai agar tidak salah paham. Sebagaimana dalam kitab MBT itu dalam sebuah nadham disebutkan, "Wanahu awla awalan ayu lama izil kalamu dunahu la yufhama." Ilmu nahwu itu yang pertama kali harus diketahui, harus dipelajari, karena sesungguhnya kalamul Arab itu tidak dapat dipahami tanpa ilmu nahwu. Kemudian kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani, itu untuk memahami, mempelajari ilmu nahwu dan sorof itu untuk memahami makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kembali lagi kepada pembahasannya, yaitu tentang domirna ya. Bahwasanya domirna itu adalah juga salah satu dari huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah itu dalam ilmu sorof juga ilmu nahwu ya, karena ada kesamaan pembahasan di sini. Huruf mudhora'ah, huruf yang ada di awal fi'il mudhari ini ya. Nah ini ya, ini yaf'ulu ini namanya fi'il mudhari ya. Iya-nya ini huruf mudhora'ah namanya. Jadi fi'il mudhari tanpa ya mudhora'ah maka tidak dinamakan fi'il mudhari pemirsa. Dinamakan fi'il mudhari karena diawali oleh huruf mudhora'ah ya ini ya. Kemudian huruf mudhora'ah itu ada ya, ini untuk ghaib ya, huwa ghaib itu bermakna dia. Kemudian ada yang namanya mukhatab ini. Mukhatab itu orang yang diajak bicara ya, tak mukhatab. Kemudian ada mutakallim wahda, ana. Ini hamzahnya, hamzah. Ini hamzah mutakallim. Kemudian na, ini adalah dhamir mutakallim ma'al ghair. Hamzah ini untuk mutakallim wahda. Nah, ana, mutakallim wahda itu ana, dhamirnya ana. Nah, jadi itu ansuruh, saya menolong. Kemudian itu yang di pembahasan di sini adalah nunnya ini, adalah nun ini adalah mutakallim wahda, mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim nafsah. Apa itu mutakallim ma'al ghair? Mutakallim ma'al ghair itu orang berbicara, yaitu mewakili yang lain, seperti kami dalam satu kelas atau dalam satu forum. Ada seseorang yang berbicara di depan, menyampaikan sebuah aspirasi atau menyampaikan sebuah pendapat, tapi dia tidak berbicara atas nama diri sendiri, tapi berbicara atas nama golongannya atau kelompoknya, sehingga dia mengatakan kami sebagai kelompok masyarakat ini, atau kami sebagai anggota ini, itu namanya mutakallim ma'al ghair. Kemudian nah di sini ada mutakallim mu'azzim nafsah. Artinya mutakallim mu'azzim nafsah ini digunakan untuk berbicara dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Biasanya ini digandeng dengan kata antum. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih mulia kepada kita, padahal orang yang lawan bicara kita itu satu orang, tapi kita pakai bahasa antum. Dalam artian kita itu menghormati beliau. Kemudian kita yang berbicara itu menggunakan domirna, nahnu. Nah, domirna ini menggunakan domir mu'azzim nafsah, itu dalam rangka menghormati beliau yang kita ajak bicara dan mengagungkan dirinya ya. Tapi dalam rangka menghormati orang lain. Ini contoh, inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Itu contohnya. Itu yang ulama yang mengatakan itu mu'azzim nafsa, ada yang mengatakan mutakallim ma'al ghair. Ya terserah, sama-sama benernya, karena ulama itu sudah mengetahui ilmunya, sudah mempunyai ilmu yang cukup, ilmu yang mumpuni untuk memahami Al-Quran.
Ini sedikit saya cara membacanya ya, yang biasa kami pelajari bersama-sama teman-teman di pesantren itu sebegini ini ya, untuk bergambaran terutama khususnya kepada saudara kita Heri Pras. Seperti ini Pras, ilmunya Pras, diantaranya Pras ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, huwa muqaddar alif wawu dhamirnya, mufrad muzakkar tasniyah muzakkar jamak muzakkar ghaib wakenya. Taf'ulu taf'ulani taf'ulna, iya muqaddar alif nun dhamirnya, mufrad wa annas tasniyah muannas jamak muannas wa iba wakenya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna, anta muqaddar alif wawu dhamirnya, mufrad muzakkar tasniyah muzakkar jamak muzakkar mukhatab wakenya. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna, iya alif nun itu dhamirnya, mufrad muzakkar tasniyah muzakkar mufrad muannas tasniyah muannas jamak muannas mukhatab wakenya. Af'ulu naf'ulu, ana muqaddar ya, ana muqaddar. Nah, nu dhamirnya mutakallim ada mutakallim ma'al ghair awilna wa azim itu wakenya. Nah ini mutakallim wadah mutakallim ma'al ghair ini ya, mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim nafsah itu dhamirna. Jadi nah ini adalah dhamir. Nah, pengganti dan ini domir ya, fil mudhari ya, huruf mudhari'ah sebagai domir pengganti dari nahnu. Itu. Jadi kalau fil mudhari dimasuki huruf mudhari'ah maka domirnya adalah nahnu, yang bermakna artinya adalah mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim nafsah, yang seperti saya jelaskan tadi. Begitu. Ini hanyalah secuil dari ilmu nahwu. Ya, secuil dari ilmu sorof. Ya, mana dua-duanya ini harus kita pahami ketika kita mempelajari Al-Quran, untuk memahami makna Al-Quran itu. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh otodidak. Memahami Al-Quran itu tidak boleh otodidak. Sementara ini orang-orang Wahabi Salafi itu yang pernah saya lihat videonya itu mengatakan bahwasanya mereka itu kuliah di Arab Saudi atau di Arab sana di Timur Tengah itu sebelum mereka itu mempelajari ilmu tentang keagamaan, mereka hanya dididik ilmu nahwu ini hanya 1 tahun. Nah, sedangkan di pesantren-pesantren NU santri-santri itu mempelajari ilmu nahwu dan sorof itu sampai 12 tahun ya. Bisa dibandingkan kualitas dari S3 ya, magister lulusan Saudi, lulusan Timur Tengah dengan santri yang hanya lulusan pesantren itu sudah jauh lebih pandai santri untuk ilmu alat, untuk ilmu memahami Al-Quran karena 12 tahun ya. Jadi kembali lagi bahwasanya kita ya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran tidak boleh otodidak, apalagi hanya ustadz yang pemahamannya tidak pemahaman Al-Qurannya diragukan. Apalagi ya tukang-tukang bid'ah, orang-orang yang ahli bid'ah, ahli membid'ah-bid'ahkan orang. Gitu jangan sembarangan Maka saya sarankan kembali kepada Heri Pras, Anda itu kan bidangnya silat, Anda itu punya bidang silat, ahlian Anda silat, maka ngontenlah sesuai dengan keahliannya. Jika Anda itu mengonten keagamaan, Anda tidak menguasai agama, maka Anda hanya menyesatkan umat Islam, hanya merusak ajaran agama Islam itu sendiri. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.